terjebak dalam logika karma yang salah. Saya pernah mendapat sebuah telepon dari seseorang perempuan yang dia curhat bahwa dia pernah diberitahu oleh seseorang mengatakan bahwa hidup dia akan selamanya sendirian karena dia sedang menjalani karma dari kehidupannya yang dulu. Jadi percuma saja dia beraktivitas apapun tidak akan bertemu dengan jodohnya. Mungkin ini ada di sebagian orang yang dia mengatakan bahwa dia miskin karena karma, dia sakit karena karma, dia bangkrut karena karma, dia ditipu karena karma. Bahkan lebih parah lagi, ketika dia melihat orang lain sedang tertimpa musibah, dia malah berkata, itu pasti ada karmanya. Benarkah seperti itu? Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda bertemu dengan saya Firman Pratama di YouTube ini Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang berisikan inspirasi, berisikan pencerahan tentang bagaimana hidup ini yang sesungguhnya, bagaimana Tuhan mengatur kehidupan di muka bumi ini dan di semesta raya ini. Banyak orang mempercayai karma dalam logika yang salah. Tanpa sadar, hal ini membuat hidup mereka tidak berkembang. Saya ingin mengajak Anda berpikir, coba kita jujur, kenapa banyak orang suka menggunakan kata karma? Karena karma adalah sebuah penjelasan yang sangat mudah. Ketika seorang gagal, bilang aja karmanya. Ketika seorang sakit, bilang aja karmanya. Ketika seorang sedang kehilangan, ya bilang aja karmanya. Selesai. Tidak perlu berpikir lagi. Tidak perlu menganalisa lagi. Tidak perlu belajar lagi. Semuanya diserahkan kepada satu kata, karma. Sesungguhnya, hidup bukan seperti itu aturan mainnya. Saya juga pernah bertemu seseorang, dia belajar kelas privat AMC. Dia kondisinya sedang rugi ratusan juta rupiah. Saat dia pergi ke seseorang, ya sebut aja mentor atau coach lah, dia dikatakan bahwa itu karmamu, kamu harus sabar menjalani karmanya. Saya mengatakan ke bapak itu, kalau bapak mungkin hati-hati, bapak tahu ilmunya, tidak akan bapak kemudian kehilangan uang ratusan juta, tidak akan tertipu. Kalau bapak tahu perjanjiannya, bapak tahu bagaimana melihat orang, tentu tidak akan seperti ini. Nah, bapak ini mulai tersenyum bahwa itu bukan karma. Ya, ini yang terjadi. Kata karma sering dijadikan jalan pintas bagi orang-orang yang malas berpikir. Ketika seseorang menggunakan kata karma, seolah sudah selesai gitu. Dia tidak mencari penyebabnya apa. Dia berhenti belajar, dia berhenti mengevaluasi dirinya. Padahal disitulah letak pertumbuhan seseorang. Harus tahu salahnya. Sekarang coba kalau Anda misalnya ke dokter, Anda sakit, kemudian dokter yang bicara ke Anda mengatakan, oh ini sudah karmamu, selesai. Tidak diperiksa, tidak dicek labnya, tidak dianalisa, langsung mengatakan ini karma. Tidak tahu penyebabnya apa, tidak tahu bagaimana yang salah, tidak tahu bagaimana mengubahnya. Akhirnya apa? Hidupnya terus berpola seperti itu. Karena tidak tahu program mana yang salah. Anda mungkin juga sering baca buku, ikut kelas, ikut pelatihan, tapi hidupnya berputar di situ-situ saja. Karena apa? Karena ada pola yang salah di kepala Anda. Ada pola pemahaman yang salah di kepala Anda.
Saya dulu juga pernah di posisi seperti itu, tapi ketika saya memahami, saya berpikir, saya menemukan di mana salah saya. Ketika dulu saya sempat jatuh dari atap ketika masang antena, saya bilang bahwa itu karena Tuhan, itu karena Allah sedang menghukum saya. Tapi ternyata ada program di kepala saya yang mengatakan hidup itu tantangan. Kalau itu tidak dikenali, nggak diubah, ya selamanya akan berpola yang sama. Orang sakit karena salah pola makan, karena stres, karena pikiran yang salah. Orang gagal karena dia tidak konsisten, dia tidak tahu ilmunya, dan tidak disiplin. Jadi jangan buru-buru, jangan selalu mengatakan karma, karma, dan karma. Hidup ini ada penyebabnya, ada akibatnya. Tentu harus dicari penyebabnya agar tidak berulang. Masalahnya bukan pada kata karma sebetulnya, tapi ketika karma menggantikan proses berpikir. Karma itu sesungguhnya adalah program kepala Anda. Ketika mengatakan ini karmamu dari hidup yang terdahulu. Coba deh Anda perhatikan kalimat itu, hidup terdahulu. Ini tidak mengatakan hidup sebelum Anda lahir, tapi hidup terdahulu. Artinya apa? 1 detik sebelum ini, itu sudah hidup terdahulu. 1 menit sebelum fase ini, itu juga sudah hidup terdahulu. Artinya apa? Apa yang Anda pikirkan sekarang berdampak kepada 1 detik berikutnya. Itulah karma. Saya ulangi, apa yang Anda program, apa yang Anda pikirkan sekarang berdampak kepada hidup Anda 1 detik kemudian. Betul kan kalimatnya bahwa hidupmu hasil dari karmamu di hidup terdahulu. Betul, asalkan tidak mengatakan di kehidupan sebelum lahir gitu ya. Artinya apa? Ini mengajak kita untuk berpikir. Sekarang Anda harus punya mikir apa supaya ke depan hidupnya baik. Sering juga ada sebuah statement gitu ya. Ketika sukses mengatakan hasil kerja keras. Ketika gagal mengatakan ini karma. Karma dari semesta gitu ya. Saya juga agak heran kenapa kemudian digeser ke hal seperti ini. Padahal di agama disuruh untuk berpikir. Saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang yang terbiasa berpikir logis, saya membuat AMC dan saya lebih tertarik bertanya bahwa programnya apa yang salah di kepala Anda. Dan pasti saya temukan salahnya. Ketika ada seseorang yang dia mengeluh bahwa maaf suaminya selingkuh, suaminya kemudian pergi, pasti ada program di kepala yang salah. Dia suka bergaul dengan seseorang yang juga suaminya pergi. Ini kasus nyata yang saya temui. Seorang perempuan ini, dia punya mentor yang suaminya tidak ada. Suaminya sudah meninggal. Dia mentor sama si perempuan ini. Kemudian tidak lama, tidak lebih dari 3 bulan, suami perempuan ini meninggal juga. Artinya apa? Bukan karena kebetulan hasil dari program di kepalanya. Ada juga seorang perempuan yang dia sering datang ke seorang terapis yang dia bercerai dengan suaminya. Kemudian si ibu ini dapat 2 bulan suaminya juga meninggalkan dirinya. Itu akibat pola yang terbentuk di dalam pikirannya. Kalau kita tidak tahu bagaimana memfilter, tidak tahu bagaimana memblocking, nggak tahu bagaimana merubah, ya semuanya jadi masuk di kepala Anda. Itulah karma yang betul. Jadi karma yang benar adalah program yang Anda masukkan ke kepala Anda 1 detik dari sekarang. Itulah kehidupan sebelumnya. Hati-hati, jangan mengatakan karma lalu Anda nggak mau ngapa-ngapain, kemudian mengatakan sudahlah ini sudah karma saya, sudah kehidupan saya sekarang seperti ini. Anda jadinya malas berpikir, malas mengevaluasi diri, dan malas memperbaiki cara pandang hidup Anda. Efeknya apa? Hidup Anda tidak berubah, berputar di situ-situ saja. Paham? Anda putar lagi video saya berkali-kali sampai Anda paham. Dan Anda sebarkan kepada banyak orang yang masih menganggap hidupnya
tidak bisa berubah karena terjebak dalam karma. Balas di kolom komentar, saya paham. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.